Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat lahiriah dan batiniyah Allah limpahkan keistiqomahan. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sengaja nggak bawa kitab, padahal tadi udah dibawa, tapi karena permulaan ya, nanti insya Allah di perjumpaannya akan datang ya kitab. Adi sebelumnya mau tanya sama ibu-ibu, boleh? Ketemu sama Ramadan, ibu-ibu, ini udah habis nih Syawalnya, bentar lagi apa udah habis? Besok habis. Ya, sebentar lagi 1 bulan udah kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Ibu-ibu ketemu sama Ramadan, berada di bulan suci Ramadan, berpuasa di Ramadan, keluar dari Ramadan dapat hasil apa? Apa yang didapatkan dengan perjumpaan ibu-ibu dengan bulan suci Ramadan? Kalau ibu-ibu itu berjumpa dengan presiden contohnya ya, dengan siapa? Seneng enggak? Seneng. Terus diupload di media sosial enggak? Wow. Kalau dikasih pulpen snowman sama presiden, ya itu pulpen padahal harganya sama dengan kalau kita dibeliin sama anak, betul? Snowman, dikasih pulpen sama presiden, seneng nggak? Beda nggak senangnya kalau dikasih snowman sama anak? Beda ya. Terus dipajang, di-upload di media sosial, aku ketemu presiden, senang ya, betul, namanya jadi terkenal di mana-mana, betul, masuk media, masuk televisi, ibu-ibunya karena rumahnya didatengin presiden. Itu kalau ketemu sama presiden. Ibu-ibu ketemu sama bulan suci Ramadan, apa yang didapatkan oleh ibu-ibu dengan perjumpaan itu? Bu? Biasa-biasa aja, sama dengan kemarin-kemarin. Begitu ya. Kalau udah puasa selesai, udah paling salam-salaman, habis itu makan opor gitu kan ya. Ziarah ke makam orang tua, capek, sore tidur, udah besok kerja lagi, ngurusin anak, masuk sekolah lagi gitu. Apa begitu? Ada yang enggak, ada yang iya. Ya. Maka kita lihat nih, ada 4 macam golongan manusia yang berjumpa Ramadan dan hasilnya beda-beda. Ada 4 golongan manusia ya, terkait dengan hasil yang didapatkan dengan perjumpaannya di bulan suci Ramadan. Yang pertama, golongan yang bagaimana mereka ketemu Ramadan dapat hasil apa?
Golongan pertama ini golongan yang paling buruk. Ya, mereka berjumpa dengan bulan suci Ramadan, berpuasa di Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan, mereka golongan pertama ini tidak dapat hasil apa-apa. Ketemu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, tapi nggak dapat hasil apa-apa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajat hadisnya adalah sahih, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Banyak sekali orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa dari perjumpaannya dan puasanya itu di bulan suci Ramadan, illal ju', melainkan cuma dapat lapar, wal 'atash, dan haus. Nggak dapat hasil apa-apa. Mereka puasa Bu di bulan suci Ramadan. Ya, bukan nggak puasa, bukan. Kenapa demikian? Karena ketika berjumpa Ramadan, berada di bulan suci Ramadan, mereka menganggap perjumpaannya itu biasa-biasa saja. Mereka menganggap Ramadan itu nggak istimewa. Mereka tidak memenuhi hatinya dengan keinginan-keinginan yang mulia di sisi Allah. Pengen kalau ketemu Ramadan itu mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, karena Allah nggak ada begitu hatinya. Pengen ketemu Ramadan, mengisi Ramadan dengan berbagai macam bentuk ketakwaan-ketakwaan kepada Allah, karena Allah Ta'ala nggak ada begitu hatinya. Pengen kalau di bulan suci Ramadan mendapat ampunan Allah karena Allah Ta'ala, nggak ada. Pengen dirahmati Allah, enggak. Mereka menganggap sama saja Ramadan. Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya, nggak ada istimewa-istimewanya. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Semoga rezekinya melimpah. Amin. Yang aminin juga ya Allah. Ya, apalagi kalau orang itu berjumpa dengan Ramadan, hatinya tidak suka sama Ramadan. Ibu ketemu sama Pak Presiden, ya, hatinya nggak suka, ditampakkan wajahnya cemberut sama Pak Presiden. Ya, jangankan dikasih pulpen snowman, Presiden pun nggak mau lama-lama bareng ibu-ibu, betul? Karena tampak wajahnya saja sudah tidak suka, sudah cemberut. Kalau orang yang model begitu mustahil dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Naudzubillahi min. Ya. Di akhirat itu dikisahkan bahwa banyak orang yang memanggil-manggil baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lagi disiksa nih di neraka. Mudah-mudahan sih kita enggak ya. Amin ya Allah. Lagi manggil-manggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, kok enggak nengok-nengok baginda Rasul. Akhirnya orang ini berkata, ya Rasulullah, nahnu min ummatika, kami ini umatmu ya Rasul. Mendengar kata-kata umatnya, enggak tega baginda Rasulullah, tetap nengok. Umat aku ya, iya ya Rasul, minta syafaat dong. Syafi'ani ya Rasulullah, syafi'ani ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasul. Gitu. Mau berdoa baginda Rasulullah SAW mengangkat tangannya, itu malaikat Jibril melarang, langsung datang di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jangan berikan syafaat kepada orang ini. Kenapa wahai malaikat Jibril? Inna khasmahu Ramadan, sesungguhnya yang dimusuhi olehnya,
Yang jadi musuhnya dirinya adalah bulan suci Ramadan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bariun mimman khusmuhu Ramadan." Aku berlepas diri. Aku tidak mau memberikan syafaat kepada orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan datang kesel sama Ramadan. Ya, ntar beli baju baru lagi, duit dari mana duit? Pulang kampung lagi, macet-macetan lagi, lapar lagi, betul? Orang yang model begini nggak bakalan dikasih syafaat, men, betul ya? Iya, nggak bakalan dikasih syafaat oleh Rasulullah SAW. Nauzubillahi min. Ya, nggak ada hati yang memuliakannya, nggak ada. Nah, ini golongan pertama. Insya Allah kita sih nggak termasuk di golongan pertama. Golongan kedua, orang ketemu Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, keluar dapat hasil apa? Mendapatkan hasil kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak dari Allah. Mendapatkan anugerah apa lagi? Bekal kebaikan-kebaikan dari Allah 11 bulan ke depan. Selain mendapatkan kebaikan, mendapat bekal juga. Ya, 11 bulan ke depan. Apalagi mendapatkan anugerah gelar dari Allah min ahlil khair. Apa? Min ahlil. Ini golongan kedua. Dapat kebaikan yang banyak dari Allah, bekal kebaikan yang banyak dari Allah, dirinya mendapat anugerah gelar min ahlil khair. Ya. Min ahlil khair artinya orang yang baik. Orang baik itu dalam agama Islam disebut laki-laki soleh. Kalau perempuan solihah. Ya. Bu, siapa nih yang masuk golongan ini? Ketemu Ramadan dapat gelar min ahlil khair dari Allah, dapat bekal kebaikan yang banyak dari Allah. Mereka yang selama perjumpaannya dengan bulan suci Ramadan, hatinya dipenuhi keinginan, dipenuhi niat mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Sudah mulai terdengar di mana-mana. Misalnya ya, sebentar lagi Ramadan, di TV udah ada iklan itu sirop. Betul nggak? Kan kalau mau Ramadan begitu. Iklan makanan, iklan minuman banyak. Betul ya? Nonton ya Pak Ustadz? Hadir? Iya, karena udah tua soalnya. Dari tahun ke tahun itu aja ya. Iklan tuh. Oh, sebulan sebelum masuk Ramadan tuh udah mulai. Iklan sarung, iklan obat mah. Iya. Betul enggak? La ilaha illallah. Udah mulai terdengar di majelis-majelis, ya, di masjid-masjid. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, syailillah syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Itu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Semua atas kehendak Allah. Ya, kau datang kepada kami wahai bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ya. Datang dengan bawa apa? Qabul. Semua amal dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulanmu, bulan suci Ramadan. Wal ghufran, dan ampunan.
semua itu atas kehendak Allah. Ramadan datang Ramadan, hatinya langsung Ramadan datang, belum tentu ketemu sama Ramadan besok ya. Maka Ramadan kali ini saya ingin, hatinya nih ngomong, saya ingin mengisi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan lillahi ta'ala. Pengen ngatamin Quran Ramadan kali ini, ternyata baru dapat sejus doang. Ya nggak apa-apa, yang penting ada keinginan baik itu ya dulu, daripada nggak ada. Betul? Ya Allah, saya berkeinginan, saya niat Ramadan kali ini yang tadinya pelit, nggak pernah sedekah, ya saya mau sedekah. Nah itu kebaikan. Yang biasanya saya ngasih anak misalnya 500 rupiah, saya kasih 1000 misalnya gitu. Yang biasanya pelit sama tikus, ini sedekah sama tikus. Yang biasanya marah-marah sama kucing, sama kucing sama anaknya juga, anak kucing, ya. La ilaha illallah. Sekarang sih nggak mau marah-marah sama kucing, mau sedekah. Yang biasanya semut nggak ditolongin kalau tenggelam di teh manis, saya tolongin sekarang. Mumpung di bulan suci Ramadan. Yang itu kecoa nggak bisa balik lagi, saya balikin ya Allah. Kasihan dia nggak bisa balik sendiri. Itu kebaikan. Pokoknya selama bulan suci Ramadan, siapapun yang cemberut mau aku senyumin misalnya. Itu kebaikan. Keluar dari Ramadan, Allah beri gelar dia. Kalau sibuk selama Ramadan mengisi dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, dikasih gelar sama Allah min ahlil khair. Orang yang dipenuhi kebaikan itu min ahlil khair. Kalau orang ada yang meninggal dunia kan suka disolatin, yang sholat itu suka ditanya, maukah kalian wahai jamaah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa almarhum ini adalah min ahlil khair? Khair, betul? Pernah dengar begitu? Ya. Min ahlil khair sampai 3 kali tuh. Kalau habis sholat jenazah tuh suka yang imamnya itu berkata demikian, biar jamaahnya bersaksi di hadapan Allah kalau dia itu orang baik. Nah, siapa yang pantas jadi orang baik di hadapan Allah, mendapat gelar min ahlil khair, ketika matinya pantas ketika itu disebut min ahlil khair. Ya orang yang ketemu Ramadan, sibuk mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Paham ya Bu? Insyaallah. Dan dia dapat bekal kebaikan sama Allah. 11 bulan ke depan pengennya berperilaku baik terus. Begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ada yang di sini. Amin ya rabbal. Naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi. Orang yang ketemu Ramadan golongan ketiga mendapatkan hasil muttaqin. Dia diberi anugerah oleh Allah gelar muttaqin, orang yang bertakwa, dan mendapatkan bekal ketakwaan 11 bulan ke depan. Nah, ini yang sesuai dengan firman Allah dari tujuan, salah satu di antara tujuan melaksanakan ibadah puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Semuanya insya Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Loh, kok berhenti? Terus. Kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Ya. La'allakum
diwajibkan oleh Allah puasa tuh biar jadi orang bertakwa. Siapa yang dianugerahi Allah gelar muttaqin, menjadi hamba Allah yang bertakwa setelah ketemu sama Ramadan, yang hatinya diisi dengan keinginan, niat, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak Bu orang yang menjalankan perintah Allah tapi tidak bernilai takwa. Ada orang yang meninggalkan larangan Allah tidak bernilai takwa. Ada enggak? Banyak. Hayya 'alas shalah. Suruh sholat. Ya, sholat aja. Enggak ada sikap hati apa-apa, kosong hatinya. Enggak ngomong apa-apa, ya. Kenapa? Udah biasa kalau udah azan ya sholat. Yang dituhankan siapa? Kebiasaan, bukan lagi nuhanin Allah. Paham? Tapi ketika azan itu berkumandang, hatinya langsung menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintah-Mu berupa sholat lillahi. Kalau hatinya berkata demikian, hatinya ada keinginan dan niat semacam itu di hadapan Allah, maka sholatnya bernilai takwa. Nah sekarang ditanya, Bu, itu pakai baju diperintah Allah enggak? Ibu-ibu kalau pakai baju niat menjalankan perintah Allah enggak? Insya Allah niat. Insya. Kalau lepas baju niat menjalankan perintah Allah enggak? Melepasnya cara baginda Nabi Muhammad SAW. Tuh, pantesan jinnya pada seneng. Bu, kalau ngelepas baju nggak baca doa, hatinya tidak berniat ketakwaan di hadapan Allah, diliatin sama jin. Ibunya nggak ngeliat jin, jinnya sih ketawa-ketawa ngeliatin ibu. Halo. Jinnya ada di depan nih. Iya. Lagi menari. Iya, lagi senang liatin ibu-ibu. Nauzubillahi min. Ya. Itu diperintah Allah nutup aurat tuh bukan cuma sama manusia, sama semua makhluk. Nutup aurat. Ya Allah ya. Nah, kalau mau pakai baju bernilai takwa Bu harus ya. Wah, pakai baju nih udah dilihat, mau ke pengajian bajunya yang ini aja gitu ya, kerudungannya yang ini aja biar sama kan gitu, sendalnya yang ini la ilaha illallah, dipilih semua tuh kan, luar biasa ya, tasnya yang ini tuh kan, udah mau dipakai bajunya, hatinya menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintah-Mu menutup aurat lillahi. Itu selama ibu-ibu pakai baju bernilai takwa di hadapan Allah. Pas lagi mau buka baju juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintah-Mu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Lepas bajunya yang kiri dulu, bismillahilladzi la ilaha illahu. Jinnya enggak lihat. Sebelah kiri dulu Pak Ustaz. Iya, kalau buka. Ini buka Pak Ustaz. Lupa ya. Kenceng. Soalnya gerah. Iya. Banyak Ibu, betul, nggak bohong, banyak betul yang begitu. Kan yang gerahnya pulang. Iya. Main buang aja ya, tahu kemana. Iya. Itu nggak bernilai takwa. Dikasih contoh lagi ya. Ibu-ibu didatangi tamu. Tamunya itu ibu yang nggak suka. Ibu benci sama tamunya. Dia datang lagi ke rumah. Lebaran sih soalnya. Dia datang ke rumah, hati ibu-ibu tuh nggak suka sama orang itu. Ya. Karena Lebaran wajahnya sih senyum-senyum, maafin ya. Minta maafin ya. Tapi di hati
sambil dipersilahkan, lama amat lu di sini, habis ntar makanan gua kan begitu. Enggak begitu Pak Ustaz. Nggak boleh. Betul. Nah, ini contoh ketakwaan. Ya. Ketika dia dipersilahkan terlalu lama, hatinya mengusirnya. Walaupun wajahnya tersenyum, hati sih bisa ngusir, Bu. Iya. Orang begitu ya depannya Oh, orang munafik begitu. Dan banyak yang begitu. Iya. Dia hati tuh. Hatinya kesel. Kenapa sih nggak pulang-pulang? Saya kan sudah lelah, sudah capek dari tadi keliling-keliling lebaran. Kamu malah makanin banyak itu kue saya. Mana nastarnya mahal, belum lunas, kemarin beli juga kan begitu. Nastarnya belum dihabisin sama dia. Ilaha illallah, opor tinggal satu udah gue incer dari tadi, itu paha ayam dimakan juga. La ilaha illallah, gedek banget ini hati gitu. Pulang apa lu kan begitu hatinya. Itu mah dongeng Pak Ustaz. Nggak boleh begitu. Itu secara lahiriah dia tidak ada dosa lahiriahnya, tapi secara batiniah hatinya banyak dosanya di hadapan Allah. Hatinya musir sih. Nah, yang diperintah Allah itu apa? Memuliakan tamu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Baginda Rasulullah bersabda demikian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hari kiamat maksudnya, ya, maka muliakanlah tamu-tamu. Diperintahnya itu wajib dan sunnah. Maka ketika ada tamu datang, hatinya langsung menghadap Allah. Ada tamu datang nih, hatinya menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu, memuliakan tamu lillahi. Paham ya, Bu? Nah, ilahi. Baik. Berarti kalau yang begitu udah jempol kali ya? Oh iya, makanya dapat gelarnya apa? Muttaqin. Kalau yang selama di Ramadan dia begitu tuh, Bu. Mau pakai sendal, ingatnya Allah, ingatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mau pakai sendal, diperintah Allah suruh ngikutin baginda Rasul SAW. Baginda Nabi itu kalau pakai sendal kanan dulu baru kiri. Diajarin juga doanya, ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu pakai sendal kanan dulu baru yang kiri, baca doanya sesuai diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Melepas sendalnya bismillahilladzi la ilaha illa hu. Pernah begitu? Lah jarang. Nah, orang yang sibuk di bulan suci Ramadan, setiap kali aktivitas hatinya mengandung ketakwaan seperti itu, keluar dari Ramadan dapat gelar muttaqin dari Allah. Jadi orang bertakwa. Ditanya lagi, Bu, makan itu diperintah Allah enggak? Minum diperintah Allah enggak? Kalau mau makan, kalau mau minum hatinya kosong atau hatinya diisi dengan niat menjalankan perintah Allah, makan dan minum lillahi ta'ala? Harusnya hatinya diisi, tapi kebiasaannya kok mau minum apa lagi, udah panas-panas sampai rumah buka kulkas gelagak pakai berdiri, betul? Enggak duduk lagi, enggak baca bismillah lagi, enggak hatinya menghadap Allah, niat mau makan mau minum tuh menjalankan perintah Allah. Botolnya digigit Pak Ustaz. Sampai gepeng tuh botolnya. Keluar dari plastik. Gitu ya. Bu, itu kalau makan, minum itu niat menjalankan perintah Allah lillahi ta'ala,
itu makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita berpotensi kepada ketakwaan semua nantinya. Tenaga yang dihasilkan dari makanan dan minuman itu Allah izinkan untuk selalu mendekat kepada Allah menggunakan tenaganya. Bu, begitu ya? Betul nggak? Nih, bersilaturahim diperintah Allah nggak, Bu? Kapan terjadinya niat silaturahim itu? Kalau diundang. Ya, nggak salah. Kalau kita terjadi komunikasi dua arah, itulah niat bersilaturahim. Komunikasi dua arah. Ya, silaturahim B. Lewat HP bisa gitu. Oh, bisa. Bisa. Silaturahim itu artinya silah itu menjaga hubungan, ar-rahim kasih menjaga hubungan baik, hubungan kasih sayang. Kapan terjalinnya? Ketika terjadinya komunikasi dua arah. Ibu-ibu kalau sama suami pernah niat silaturahim sama suami enggak? Tuh. Belum, Pak Ustaz, kan sejak mau pergi saling dulu. Iya, tapi hatinya kosong. Enggak ada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu, menjaga hubungan kasih sayang lillahi ta'ala. Begitu enggak? Kalau enggak bernilai salimnya. Cuma akhlak lahiriah saja, dan itu tidak mempengaruhi kecintaan Allah. Yang dicintai Allah itu orang yang bertakwa. Takwa itu hahuna, kata baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa asyara ilal qalbi. Isyaratnya adalah ke dalam hati. Yang namanya takwa itu di hati, bukan akhlak lahiriah, tapi akhlak batiniyah di hadapan Allahnya. Kalau akhlak lahiriah tuh namanya sopan santun, senyum, nunduk-nunduk, monggo persilakan. Ya, punten, kula nuwun, rampes. Kan begitu? Begitu. Itu sopan santun kalau lahiriah. Yang dinilai Allah dari ketakwaan itu hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Semua udah banyak yang denger itu ya. Allah nggak ngelihat apa yang kalian pakai, apa yang menjadi gantengnya kalian, cantiknya enggak dinilai Allah. Harta enggak dinilai Allah. Apa yang dinilai Allah? Hati dan amal-amal hati. Ya. Masya Allah. Ustaz, maaf kalau kita contohnya akhlak lahiriahnya, berarti itu suatu ibadah juga kan? Ya. Termasuk Mudah-mudahan, insya Allah. Tapi kalau nggak ada niatnya, nggak ada nilainya juga. Iya, kalau nggak ada nilai, nggak ada niatnya itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Walaupun dia senyum-senyum sama semua orang. Tapi kalau nggak ada niatnya, nggak ada nilainya. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin. Semua amal itu tergantung apa yang diniatkannya. Ya udah nanya Pak Ustaz. Iya. Tolong Pak Ustaz jelaskan. Apa itu niat? Niat. Supaya kami mengerti. Niat itu kata-kata hati. Kata-kata hati. Terus I'tikad, keyakinan dalam hati, memulai sesuatu, ya, memulai sesuatu atau aktivitas dengan mengatasnamakan Allah, dan karena Allah tuh niat. dengan Mengatasnamakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu kan mengatasnamakan Allah. Ya. Jadi itu niat. Ya. Kata-kata hati, sikap i'tikad dalam hati, ya, melakukan satu aktivitas dengan mengatasnamakan Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya di hati, takwa itu di hati, maka niat itu bernilai takwa.
Kapan adanya niat itu? Muqtaronan bi fi'lihi. Setiap kali memulai aktivitas niat. Pak Ustadz, umpamanya kita mau apa-apain itu bismillah, tapi hatinya nggak pernah. Hatinya kosong. Kita bismillah. Iya, mudah-mudahan dengan rahasia dan keberkahan bismillahirrahmanirrahim bernilai juga di hadapan Allah. Ya. Tapi tidak masuk golongan mutakin, golongannya masuknya min ahlil khair tadi. Paham ya? Ini bedanya min ahlil khair dengan kasihan kucing, kasih makan nih cing, buntutnya ikan, nggak pernah dikasih dagingnya. Emang tulang ikan, buntut ikan, apalagi kalau sekarang itu ayamnya udah ayam tulang lunak. Habis sama tulang-tulangnya, nggak kebagian dia, kasihan. Halo, pelit amat manusia, sampai tulang-tulangnya dilunakin dimakan semua, habis tuh. Nggak kebagian kucing, la ilaha illallah, kasih. Ya, Bu, Bu, bismillahirrahmanirrahim, niat ngasih kucing karena Allah, diperintah oleh Allah, itu bernilai takwa. Tapi kalau cuma kasihan, kasih bismillahirrahmanirrahim, nggak ada hati yang berniat menjalankan perintah Allah, menolong sesama karena Allah, nggak bernilai takwa. Paham? Tapi yang mudah-mudahan dengan keberkahan bismillahirrahmanirrahim, lama-lama Allah berikan pemahaman terhadap niat. Niat tuh luar biasa berat, Bu. Diingetin lagi ya lupa terus. Kenapa? Karena yang akan didapatkan itu adalah luar biasa di hadapan Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi itu berkata, yang namanya niat itu pintu gerbang ketauhidan. Niat itu pintu gerbang kemakrifatan. Tauhid itu artinya memahaesakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu tauhid. Niat itu gerbang ketauhidan, kata Imam Ghazali. Yang buka siapa ini? Allah. Yang buka gerbang ini? Allah. Makanya minta sama Allah biar bisa nih. Nggak ada yang bisa buka gerbang itu kecuali Allah. Ya. Kuncinya gede. Betul. Kuncinya yang punya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya miftahul jannah tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ibarat kunci la ilaha illallah itu batang kuncinya, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gigi-gigi kuncinya. Baik. Paham tuh. Alhamdulillah. Itu betul. Jadi kalau Adi ngomong fahim tum, jawabnya fahim. Nah, insya Allah. Fahim tum itu apa? Apakah kalian faham? Kami faham. Insya Allah. Terusin jangan. Ya, jadi yang bernilai takwa ya, walaupun cuma sedekah kepadanya nyamuk. Pernah sedekah sama nyamuk? La ilaha illallah. Ya, digigit nyamuk sekali-kali tuh hatinya ngomong sama Allah. Digigit nyamuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali sedekah, betul Bu, ini nggak bohongan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu, bersodakoh kepada makhlukmu lillahi. Biarin dia kenyang dulu. Bisa jadi dengan adanya dia menggigit itu, menghisap darah kita dan kita rela, nggak kita geprek, jadi nyamuk geprek. Itu biarin sama kita. Bisa jadi dengan adanya sayang yang demikian, niat bertakwa kepada Allah, bisa jadi itulah penyebab selamatnya kita di hadapan Allah. Imam Ghazali itu luar biasa ibadahnya, Bu. Kitab karangannya ribuan, Bu. Tapi beliau berkata apa? Yang menyebabkan aku diridhoi Allah sehingga amalku itu diterima semua oleh Allah apa? Sedekah sama laler. Iya. Laler mau minum apa? Dia mau nulis. Kalau orang dulu kan tintanya tuh celup, habis celup tinta tuh lalernya di sini, di mata pulpen yang mau ditulis ke kitab. Itu ditungguin dulu biar kenyang, hatinya niat bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala kepada laler.
Gara-gara itu maka semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, jangan remehkan yang demikian ya. Insya. Tapi ya jangan sedekah terus-terusan, bentolnya banyak nanti. Ini sih ya Allah, gergetannya luar biasa. Baik. Misalnya kita lupa niat terus pas lagi mengerjakan sesuatu baru ingat tuh. Boleh. Niat. Bagus. Betul. Di tengah-tengah gimana niatnya? Boleh daripada enggak. Dan itu pasti anugerah dari Allah agar kita amalnya bernilai tak. Itu karena kasih sayang Allah, dikasih ingat sama Allah. Alhamdulillah. Kalau lupa cepetan. Ya, contoh makan karena saking laparnya itu bedug belum ada azannya, baru dung doang. Tahu apaan yang didungin juga? Itu kolak udah ada di sini. Dung masuk aja. Boro-boro dia niat, boro-boro baca bismillah, baca doa makan, doa buka puasa udah di sini. Dung. Tahu-taunya siapa yang lagi? Padahal bukan bedug azannya belum hadirin. La ilaha illallah. Ya udah batal sebelum waktunya. Apalagi nih ingat, halo. Kita amal Jakarta tuh beda waktunya. Ya, hati-hati. Jangan buru-buru. Nunggu kelar dulu ya. Nunggu kelar dulu. Nah, ini kan diajarin oleh baginda Rasulullah SAW kalau lupa doa makan. Di tengah-tengah bagaimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Bacanya itu. Kalau niat sama. Kalau lupa di awal, di mana dia ingat langsung niat. Lagi nyapu nih, karena sambil enak tuh dengerin musik-musik jamet kudasi kan gitu. Sambil nyapu tuh. Apa ya? Goyang pargoy. Iya ada. Ada ya? Ada. Oh enggak. Iya, tapi ngelihat mah iya ya, pernah ya di TikTok tuh. Iya, sambil apa? Nyapu. Lupa kata Pak Ustadz suruh niat. Gitu ya. Langsung hatinya niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintah-Mu, menolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi. Ditolong tuh. Yang tadinya kelihatan gak indah jadi indah, betul? Atau niat ibadah khair, ibadah kebaikan. Paham ya Bu ya? Terusin jangan. Terus ada lagi Pak Ustadz. Boleh. Musiknya TikTok. Apa tuh? Begini Pak Ustadz dengerin nih. Ajib. Ada sampai lupa. Iya. Itu makanya Bu, kesenangan itu harus diarahkan. Ya, yang tadinya senang, ajeb-ajeb, diarahkan. Misalnya ya, kepada apa? Majelis taklim. Makanya kalau ngaji dibawanya santai. Biar senang. Habis ngaji puyeng. Gila. Pulang-pulang tuh, kagak ngaji lagi ya, nggak seneng soalnya begitu ya. Senengnya apa? Yang lihat drama Korea. Lee Min Ho. Iya, benar. Halo? Betul? Enaknya ngeliatin apa? Apa aja yang enak-enak dilihat ya. Nggak enak ngaji mah. Jadikan kesenangan itu diarahkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau bapak-bapaknya pada senang ngapain misalnya ya, udah yang penting tuh kesenangannya tidak bernilai maksiat, jangan dilarang. Bu, capek nih udah sebulanan kerja, pengen mancing aja sebentar ya. Iya boleh ya, gitu kan silahkan ya, ambil mancing ya. Mancing pulang ke rumah
dia senang lagi. Dia pulang ke rumah senang lagi, hatinya bahagia. Ya kita ngingetin Pak, selama mancing jangan lupa hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya mah gitu. Dapat ikannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Daripada kita larang-larang dia nyari-nyari kesempatan dan bernilai kemaksiatan. Naudzubillahi min. Paham ya? Anak kita juga begitu, diarahkan sedikit-sedikit, Bu, jangan HP melulu anak tuh. Ya, dilarang. Ya ilahi. Tuh HP banyak merusak. Ya, hati-hati. Kalau kami bawa HP begini juga biar kalau mati kan masih ada ceramahnya tuh lihat di YouTube kan gitu. Ada ceramahnya. Paham ya? Jadi ini untuk dokumentasi yang begini-begini nih. Jadi kalau adiknya mati, ibu-ibu masih bisa ngaji. Diingetin, oh dulu tuh begini. Ya, insya terusin ya. Ini orang-orang yang ketemu Ramadan bernilai takwa hatinya, keluar jadi muttaqin. Yang terakhir yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa Ramadan, berpuasa ibadah di bulan suci Ramadan, keluar mendapat hasil apa? Mendapat hasil Idul Fitri. Kembali suci, kembali fitrah di hadapan Allah Subhanahu. Nanya Pak Ustaz, Idul Fitri lahir kenapa? Iya, Idul Fitri lahir. Ada sejarah apa Idul Fitri itu lahir? Oh gitu, iya. Makanya diterangin dulu ya. Diterangin dulu insya. Nanti dari keterangan ini insya Allah menjawab apa yang ditanyakan ibu ya. Bu, Id artinya kembali. Ya, jadi Idul itu artinya kembali. Fitri itu artinya fitrah. Fitrah itu suci. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Maka orang yang keluar dari bulan suci Ramadan ada yang mendapat gelar kembali kepada fitrah, kembali kepada suci seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sama-sama fitrah. Ya. Siapa yang dianugerahi Allah Idul Fitri, kembali kepada kesucian dan kefitrahan, mereka yang selalu sibuk berpuasa hatinya selama bulan suci Ramadan. Hatinya puasa. Hatinya puasa. Selain banyak keinginan niat berbuat baik lillahi ta'ala, niat berkeinginan menjalankan perintah Allah karena Allah ta'ala yang bernilai takwa, mereka puasa hatinya. Puasa dari apa? Dari mengingat selain Allah. Yang ada di hatinya selalu Allah. Lupa satu detik saja mereka anggap batalnya berpuasa. Puasanya batal. Jadi hatinya gak pernah lupa sama Allah. Puasa dari apa? Puasa dari keinginan, niat-niat, harapan, tujuan yang tidak disukai Allah, yang dimurkai Allah. Puasa dari itu. Jadi gak ada niat yang mengandung kemurkaan Allah. Gak ada keinginan yang tidak disukai Allah. Semua keinginannya ada di dalam ridho Allah, disukai Allah. Semua niatnya diridhoi dan disukai Allah. Semua tujuan dan harapannya disukai dan diridhoi Allah. Hatinya puasa dari keinginan yang tidak baik. Bu,
mayoritas manusia itu maafin susah ya. Memaafkan tuh susah banget Bu, luar biasa ya, berat. Apalagi kalau udah dihina, dicaci, dimaki orang lain, difitnah orang lain, susah tuh maafin itu susah. Ya, yang ada apa? Keinginannya yang membalas perbuatannya, marah-marah kepadanya. Keinginan membalas, keinginan marah-marah, itu kan keinginan yang tidak disukai Allah. Dia puasa dari itu. Lagi naik motor, ngabeberberit, apa namanya? Oh, udah ganti namanya sekarang ya. Ngabuburit menjelang buka puasa, lagi ngincer itu es doger, es campur. Tahu-tahu pas di situ tinggal satu, kita mau ambil, ada yang ngambil duluan. Hatinya kesel enggak? Hatinya marah-marah sama orang itu enggak? Mana di mana lagi nyari es doger, mana mau pengen banget saya es doger, diambil lagi sama dia duluan gitu. Belinya banyak amat sih, saya kan jadi nggak kebagian. Hatinya ngomong gitu tuh. Kata-kata semacam itu kata-kata yang tidak disukai Allah. Marah-marah, meluapkan emosi semacam itu tuh tidak diridhoi Allah. Itu di hati tuh. Mereka puasa hatinya dari yang kayak begitu. Bahkan lupa 1 detik kepada Allah, mereka anggap puasanya hatinya terus menerus berpuasa dari ingat kepada selain Allah. Ya, yang diingat di hatinya hanya Allah. Maka ini tingkatannya khususil khusus, tingkatannya nabi-nabi, rasul-rasul, kekasih-kekasih Allah, aulia illah, kutub, abdal. Ya. Kalau kita sih cuma BM doang sama mereka, anak bawang. Apa BM tuh Bu? Ngedompleng, apa ngedompleng tuh? Jiplak. Apa ya? Kalau kita ikutan gitu apa namanya? Halo? BM tuh BM kalau anak sekolah dulu zaman saya. Bayar masing-masing. Bukan. Kalau ada mobil kita nggak mau ngongkos, nggak mau naik angkot, nggak mau bayar, kita nyetopin mobil, ikutan nebeng. Ya, kita cuma nebeng doang. Nebeng doang Bu, sama orang-orang yang mendapat gelar Idul Fitri. Ya. Ini mana hatinya marah-marah sama Ramadan, puasanya juga masih pada ngegantung. Itu dia warteg kakinya kan. La ilaha illallah, lebaran ikut lebaran, ngucapin minal aidin wal faizin. Padahal yang pantas siapa? Yang puasa hatinya tadi, yang pantas dapat gelar Idul Fitri. Ya. Nah, kita bisa lihat nih, oh Ramadan kemarin ternyata saya tuh di sini. Ya, letaknya tuh di sini nih, dapat hasilnya tuh kayak begini. Harus diperbaiki nanti insya Allah. Nah, tapi dahsyatnya Allah mensyariatkan kepada umat Rasulullah SAW zakat fitrah. Dan dengan zakat fitrah itu kita diperbolehkan juga untuk mengucapkan Idul Fitri. Zakat artinya pensucian, fitrah artinya itu kembali kepada suci. Kalau niat zakat fitrahnya betul-betul lillahi ta'ala, maka silahkan nebeng, kamu juga mendapat fitrah. Betul? Alhamdulillah. Inilah syariat Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya kita diperbolehkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin kan gitu. Ya. Paham ya Bu ya? Nah, dijaga fitrahnya, dijaga gelar min ahlil khairnya, dijaga mutakinnya 11 bulan ke depan sampai ketemu lagi sama Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan kita ngelawannya cuma satu, ngelawan nafsu kita doang. Tapi keluar dari Ramadan perangnya ngelawan 2 kita.
dari dalam nafsu namanya, dari luar iblis dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa imma yamzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ketika kamu dibisikkan oleh syaitan, ya, tertimpa bisikan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari bisikan syaitan itu. Artinya banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan iblis, syaitan dan bala tentaranya. Paham ya? Dibaca doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi berkata, selama bulan Syawal mereka membaca 100 kali tiap hari, dan di luar Syawal, ya, di luar Syawal, setelah Syawal artinya itu tiap hari mereka membaca 3 di pagi hari, 3 di sore hari, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis